jadi chef itu kecelakaan sebetulnya. Kecelakaan apa? Jadi Kecelakaan. cita-cita saya pertama bukan chef, Apa? malah jadi reserse Intel. Wah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu wabarakatuh. lagi dengan podcast Buru Masak kali ini dengan Chef Senior nih. Gimana kabarnya Chef? Alhamdulillah ya beginilah. Oke. Tetap semangat, Tetap sehat semangat, lah. oke. Walaupun pandemi sebetulnya itu ya, tapi kita harus tetap optimis gitu. Oke, Chef, ini kan saya punya podcast tentang menggali sejarah, istilahnya apa ya, riwayat hidup lah. Kenapa sih Chef Ganang itu jadi tukang masak? Sejarahnya gimana nih? Mungkin bisa diceritakan dari awal untuk para junior-junior yang sedang merintis karir nih, Chef. Wah, diceritakan panjang ya, mungkin Panjang ya? semalaman. Hampir berapa? 10 episode? Ada, iya. Oke, mungkin ceritakan, Chef. Pertama justru sebetulnya saya itu masuk jadi chef itu kecelakaan sebetulnya. Kecelakaan apa? Jadi Kecelakaan. cita-cita saya pertama bukan chef, Apa? malah jadi reserse Intel. Wah, jadi cita-citanya jadi pengen aparatur negara ya, khususnya kepolisian begitu, ya. betul. Nah, cuman Kenapa ada cita-cita jadi reserse ini? Apakah ada yang karena memotivasi apa gimana? ya kebetulan waktu saya masih sekolah ya itu kan zaman-zamannya banyak gali. Banyak itu yang misterius. Oh, Petrus itu. Petrus. Nah, berarti sekitar itu. tahun 86, 85 Nah, ya. kemudian kok kebetulan kan wah kayaknya saya cocok dunia gini-gini, tapi ya seiring ya kebetulan di sini ini tempat kelahiran saya. Oh, di sini di ya. kampung ini. Jadi ya udah jelas itu di belakangnya itu ada tertulis itu. Nah, jadi ntar kita ceritain yang ada di belakang. Kita sejarahnya dulu dia. Terinspirasi dari itu, saya berpikir bahwa wah, kalau saya jadi reserse mengabdi negara, saya pikir juga perkembangan juga ya karena saya di kampung, zaman dulu saya sekolah itu masih nyeker. Masih nyeker ya? Masih nyeker. Saya itu pakai sepatu kelas 6. Nggak kuat beli sepatu? Enggak, memang zaman dulu memang seperti itu. Harus nyeker apa gimana nih? Nah, karena memang pertama sepatu juga mahal. Nah, teman-teman semua nyeker. Nah, saya baru kelas 6 itu pakai sepatu. Yang namanya ini kebetulan yang lokasi belakang ini SD saya dulu. Oh, letak SD saya. Nah, itu dulu kalau hari Sabtu itu kita nyari pasir di kali. Buat apa, Chef? Itu buat bangun sekolahan. Ikut jadi kita gali pasir di sungai, diangkatin. Jadi yang namanya waktu itu kelas SD seneng kan, ngangkatin pakai tumbu itu. Nah, kita angkatin setiap Sabtu diambil, lah nanti minggunya dikerjain buat itu buat ngerapiin sekolah ya. Nah, di situ akhirnya ya terus kebetulan seiring dengan misterius itu saya kok cita-cita jadi polisi. Awal 86 itu kebetulan saya lulus SMA merantau ke Jakarta. 86 lulus SMA. 85 saya lulus. 85 lulus SMA. 85 lulus SMA, kemudian setahun di rumah, boring mau ngapain, mau kuliah orang tua nggak ada duit. Akhirnya saya mengadu nasib ke Jakarta. Dan di Jakarta pun tidak semulus yang dibayangkan mungkin teman-teman sekarang. Saya ngalamin itu ngamen, itu waktu itu bus 806 bis kota jurusan Gambir Pasar Minggu. Mayasari itu? Bis Damri. Nah itu 806 itu jurusan Gambir Pasar Minggu. Kebetulan saya ketemu temen di Jakarta itu ya akhirnya ketemulah saya pakai ukulele, dia pakai gitar. Nah cuman ya suka dukanya orang gitu, saya ngamen itu 2 bulan. Kenapa harus ngamen dulu, Chef? Apakah waktu di Jakarta nggak ada teman yang udah menyediakan tempat kerjaan? Belum, karena memang kebetulan kan tetangga saya ada di sana, cuman kan belum ada lowongan. Oh, belum ada lowongan ya, itu untuk sementara. Untuk sementara saya ikut ngamen, nah terus akhirnya adalah lowongan di restoran. Oh, langsung ada lowongan di restoran. Di lowongan, nah restoran oke. Aku ditawarkan diusahakan masuk cuci piring. Restoran apa, Chef? Enggak apa-apa, terangin aja. Restoran. Summer Palace Restoran. Summer Palace Restoran. Itu di Menteng. Di Menteng berarti itu kawasan orang kaya. Betul. Yang punya Pak Probo Sutejo waktu itu. Adiknya Pak Harto. Betul. Nah, di situ saya jadi
yang namanya dari awal ya kita cuci piring, bersih-bersih, nyuci piring. Itu kalau wedding itu ribuan. Dan dulu manual loh. Jadi cuci piring itu ini bak sabun, air pembilas, kemudian ada bak bulat yang dari kayu itu, air panas. Nah itu buat sterilisasinya air panas itu. Nah, manual itu, berarti ada 3 ember gitu. betul. Nah di situ saya setahun cuci piring, setahun setengah. Nah kebetulan saya setahun setengah saya diangkat jadi pembantu potong Tahu bukan pembantu cutter tukang potong. Nah kebetulan saya ikut orang Hongkong lah, saya kebetulan punya kelebihan sedikit-sedikit memahami bahasa Hongkong. Jadi saya bisa ngerti dia ngomong, tak dengerin, komunikasi rada ngerti. Oh, tiap hari karena sering ketemu Sering gitu ketemu, kemudian ingredient itu kan orang Hongkong asli kan dia nggak ngerti Indonesia. Nyebutin aslinya. Macam cabai, laciu gitu itu, terus garam, yim, sama bahkan ngomong sedikit-sedikit Cantonese yang dipakai itu. Marinate yim gitu ya, diem. Yim, nah termasuk dimsum, kayak macam dimsum itu sebetulnya dimsum itu internasional. Kalau bahasa asli di sananya itu yamcha. Yamcha, artinya apa itu yamcha? Yam itu minum, cha itu kue goreng-gorengan. Nah itu, jadi kayak macam kopi pagi. Oh, temen minum, oke. Temen minum jadinya yamcha. Nah, oke nih itu. untuk junior nih perlu diketahui nih yamcha. Nah, itu sebenarnya dimsum sebenarnya teman minum ya. Nah, monggo jadi istilahnya minum-minum yama lah gitu. Sambil makan snack gitu yam lah gitu. Oke. Terus seiring waktu, nah kebetulan akhirnya karena saya sering saya bantuin, nah saya itu terinspirasi dengan chef Hongkong, chef saya itu. Nah kebetulan waktu itu chef saya suka bola. Nah saya diajak. Ini kan jadi pertanyaan chef. Biasanya kan orang chef Sifu Hongkong itu pelit sama resep. Exactly itu yang saya ceritakan. Kayak pengalaman saya juga, saya lihat aja dibilangin apa kamu lihat. Gitu. Ntar kalau kamu bisa, ntar saya makan apa, pasti bicaranya gitu. Ini tekniknya gini, jadi kenapa kayak gitu? Saya punya akal, bagaimana untuk mengambil ilmunya dia. Nah itu ada triknya. Saya nggak tahu waktu tiba-tiba muncul saya ide saya di situ. Caranya saya nggak mau tahu. Misalkan saya ngelihat aja. Oh biasanya kalau bikin misalkan saus asam manis nih, biasanya saus tomat, gula pasir, kemudian juga cabai merah, jahe. Nah itu dia bisanya itu langsung. Kira-kira tinggal sedikit, saya inisiatif, tak siapin saus tomatnya, gulanya, jahe, saya tinggal ngomong, Sipu, asam manis habis. Nah, tak taruh meja, tak tinggal, saya nggak mau nungguin, tak tungguin dia ngumpet. Pasti ya. Pasti. Nah. Tapi saya butuh waktu 8 bulan. Untuk mengetahui resepnya. Lama-lama dia bosen. Karena Sipu seringnya. Sipu nih habis. Wah. Nah kebetulan ini nih saya juga dapat nama dari dia. Saya dikasih nama aja ini. Wah aja itu lelomu habis kamu tak bisa. Telolo. Maaf telolo itu bahasa kasar. Nah, itu akhirnya kan dia bilang, saya mana tahu, tak tahu macam mana saya bikin. Nah kenalah dia. Oke kamu catat ini kena loh. Karena kalau kita langsung nungguin dia nggak bakalan kasih. Itu baru satu resep. Kan saya dikasih, jadi itu pun saya belum dikasih percayaan bikin. Jadi kalau saus asam manis habis, saya siapin gulanya udah tak timbang, itu udah tak timbang, tak taruh lagi, saya tinggal lagi. Oh gitu. Nah, yang bikin lama-lama akhirnya, wah tiu lele mong, sorry, ini bahasa kasarnya dia, soalnya kan kalau orang-orang ngomong udah biasa gitu. Jadi, wah kamu bikin lah, macam mana? Saya ajar kamu, ini kena dia, kena lagi. Akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, udah setiap habis. Justru saya nanya diomelin. Wah kamu bikinlah macam mana? Kamu tak tahu Sipu capek. Oke lah. Dulu mah. Akhirnya ya udah setiap saus habis. Nah disitulah dia mulai suka karena kebetulan saya tahu bahasanya dia. Jadi dia ngerti. Nah itu jadi yang ibaratnya bagaimana. Memang sampai sekarang pun mereka tetap secret. Sampai jadi sekarang dia nggak bakal sampai sekarang. Karena dia takut itu. Bahkan kalau sekarang padahal kalau saya sendiri, junior saya tak suruh nyatet, tak suruh bikin sampai bener, itu pun kadang-kadang. Nah, itu bayangkan kalau zaman dulu seperti itulah. Disitulah akhirnya ke restoran. Dari apa Summer Palace itu berapa tahun, Chef? Summer Palace saya. Biasanya kan kalau di Chinese food
itu ada tahapan. Saya tadi pertama awal Iya, itu pertama cutter. cuci piring. Cuci piring. Kemudian cutter. Cutter. Cutter karena saya sering bikin raos, jadi saya tancap. ditarik ke tancap. Tancap terus Tancap. Nah, tancap baru itu sama tahu. aja tancap itu sama dengan komi. komi. Nah, baru cook helper. Tahu, kalau Tahu tahu itu cook helper. tahu cook helper. Nah, cook helper itu jadi kalau mau ada orderan masakan kita nyiapin Plate-nya piringnya, terus plating siap. ubur ampenya gitu. Nah, gitu persiapannya. Nah, itu kita yang nyiapin. Baru di situ saya setahun kemudian disuruh masak nasi goreng, disuruh Oh, gitu. udah mulai masak nih. Berarti kalau udah mulai masak berarti udah dikasih wajan nih, kompor satu-satu. Ya, paling ujung. Jadi waktu itu di Summer Palace itu ada kokinya 5. Berarti Paling ujung. udah prestis ya, posisinya udah dikasih Posisinya kuali gitu. termasuk kuali ke sini ini juga ada tingkat-tingkatannya, levelnya. Kalau di sini cuman goreng sama paling banter nasi goreng. Oh, gitu. Udah mulai. Ngecah sayur aja belum boleh. Saya nasi goreng langsung kasih saya. Nah, di situ sering punya waktu. Akhirnya kebetulan dia punya ide, dia punya buka restoran waktu itu di Sultana Hotel ya. Dia buka restoran, nah dia pulang Hong Kong. Restoran itu dikasih sebetulnya akhirnya kita yang ngelola. Summernya? Bukan, restoran kecil yang Oh, setelah keluar dari jadi summer. keluar dari Summer. Nah, saya keluar dari Summer itu juga atas inisiatifnya orang Hong Kongnya itu. Oke, kamu sana lah. Oh, Jadi gitu. kepesertaan ngelola warung itu, dia pulang ke negaranya, warung dikasih ke kita. Oh, ini pertanyaan saya. Biasanya kalau sifu Hong Kong pulang ke negaranya, kuali nggak boleh dipakai. Disimpan, iya apa enggak? Oh enggak, Enggak. ya pulang dia pulang. Masalah peralatan Enggak, Disimpan enggak. biasanya ada sih kayak kualinya disimpan nggak boleh enggak. dipakai untuk. Kalau itu enggak. Tetap di itu. Kalau memang resipi hanya orang-orang tertentu, kalau nggak bisa ngambil hatinya susah gitu. Oke. Nah itu makanya kan kenapa dulu tuh banyak kan restoran-restoran di Indonesia pasti ada orang expertnya, orang expert. Nah sekarang Chinese sudah banyak kan yang chef-chef lokal. Chef lokal ya, Seiring rata-rata dengan ya. di situ. Waktu ya. Nah di situ saya mulai belajar, akhirnya apa? Udah lupa dengan cita-cita saya, keasikan dengan dunia kuliner. Masak, akhirnya nah, berlanjut ya. berlanjut. Nggak mikirin jadi polisi Udah lagi. nggak mikirin. Saya memang passion saya di situ. Oh, akhirnya nemu lah cita-cita di masak. Nah, bagaimana saya harus belajar manajemen? Saya pindah sana pindah sini. Kebetulan saya motivasi, sempat saya akhirnya kursus Inggris itu di waktu itu satu-satunya di Gambir itu namanya IC. Oh, kursus bahasa Inggris. English College. Nah, international course English itulah. Kenapa harus kursus bahasa Inggris? Padahal kan basically saya ganangan Chinese food. Otomatis harus memperdalamkan Nah, Mandarin. disinilah saya berpikir di zaman ke depan saya punya cita-cita pengen kerja di luar. Oh, gitu. Nah, saya harus bekali Bahasa Inggris. nek pengen kerja di luar, kalau nggak bisa bahasanya mana ada yang. Oh, oke. Nah di situ alhamdulillah sampai selesai. Nah dapat tawaran di hotel Di mana nih? Mandarin Hotel. Oh, Mandarin di sampingnya Hotel Indonesia. Betul. Nah, Oke, di situ. Nah, Di Chinese food. namun Di apa? sebelum itu saya masih dulu di Golden Island, kemudian pindah ke Dragon City, baru Dragon City di Hotel Mandarin itu buka Chinese baru namanya Xinhua. Saya ditarik ke sana. Jadi asistennya chef. Taruhlah sekarang chef lah, chef di ya, Chinese-nya. gitu, Nah, oke. di situ akhirnya kan saya belajar banyak. Nah, inilah kelemahannya. Orang-orang Chinese itu dulu nggak pernah mau belajar manajemen. Asal masak. Asal bisa masak. enak gitu aja. Udah bisa masak, nanti pindah harga bandrol mau tinggi. Nah, saya pelajari manajemen hotel. Akhirnya ya itulah akhirnya berfungsi. Saya kursus berfungsi, saya pelajarin. Kebetulan waktu itu saya itu ketemu sama yang namanya Chef Morris, orang Kanada. Nah, tadinya di Mandarin? Di Mandarin Hotel. Saya nggak dipandang sebelah mata. Tapi Chef Morris ini komunikasi sama orang Malaysianya susah. Susah. Bahkan saya pernah bentrok sama chefnya dulu. Chef Malaysianya. Saya dilempar kuali, bener. Sifu. Iya. Chinese keturunan berarti. Karena apa? Dia ngiri. Dia memang waktu itu diambil ke Mandarin kurang bisa bahasa Inggris karena Chinese-nya memang ya. Lah yang komunikasi eksekutif chef orang Kanada sama saya. Nah setengahnya dia ngiri nggak suka ya, sampai dia marah-marah itu sempet. Nah tapi akhirnya
dikasih kepercayaan handle waktu itu kawinannya Mas Tommy. Oh, dengan Tata. Di Pondok Indah itu. Oke. Berarti sekitar tahun 9 bulan ya, Sep ya? Betul. 9, oke. Nah, di situ saya catering di rumahnya Mbak Tata ya. Nah, itu 2 hari. Peralatan komplit di sana. Bahan jadi masakin untuk di sana kan untuk malam Midodareni sama untuk tamu-tamu VIP. Kalau yang hajatannya kan di Taman Mini. Nah, ini untuk Midodareni tamu-tamu VIP waktu itu sekitar 450 orang. Tapi berbagai macam masakan ya dari Chinese food gitu. Set menu. Nah, Chef Morris ini cocok sama saya. Kebetulan gini. Sorry, saya bukan merendahkan Western. Dalam hal ini waktu itu Western kan ada menu calamari. Calamari, oke. Nah, calamari untuk waktu itu untuk calamari goreng cuman pakai panci yang nggak bawa fryer. Nah, kalau nggak panci untuk 450 kapan selesainya? Oke. Saya ambil inisiatif, saya habis goreng bebek, minyak tak ganti yang baru kan wajan gede, sekali masuk kan banyak. Nah, itu Chef Morris seneng. Wah, cepat nenek. Nah, akhirnya dia seneng. Nah, saya berapa kali diajarin lah manajemen sama beliau, kena lagi. Nah, belajar banyak di Mandarin, manajemen hotel, manajemen kitchen, termasuk resipi, bagaimana menghitung kos. Saya belajar di Mandarin. Jadi Chef Morris berarti ya? Betul. Oke. Terus setelah itu? Nah, habis dari situ mulailah karir saya masuk hotel-hotel. Nah, di situ. Di situ tahun 2009 saya hijrah kebetulan di Ciputra. Tapi sebelumnya saya sempat di Surabaya. Setahun terus pindah ke Hotel Ciputra. Ciputra Grogol. Citraland. Nah, Citraland kebetulan ada teman dapat tawaran di Bahrain. Wah, inilah karena bahasa Inggris ya. Nah, lagi-lagi kan itu berfungsi lagi kan. Ini yang menarik nih di Bahrain di hotel apa nih, Chef? Di Bahrain tuh di restoran Chinese. Restoran Chinese gitu. Memory of China Bahrain. Berapa tahun tuh di sana, Chef? Saya setahun. Setahun aja? Setahun. Sebetulnya gini, saya setahun di sana. Nah, kebetulan kan waktu saya di sana juga gantiin orang Singapura waktu itu. Chefnya orang Singapura, saya gantikan setahun. Nah, bahkan di sana waktu itu saya pernah didapat predikat the best fine dining in Bahrain, Memory of China itu. Oh, itu dalam kategori penilaian apa nih? Penilaian semuanya. Semuanya restorannya. Karena di sana memang kalau di Bahrain itu mungkin gini ya, kalau untuk yang namanya HACCP-nya luar biasa sekali. Betul. Di sana cold storage saya lantainya buat tidur bisa. Bener, karena apa? Bersih, kemudian packagingnya itu semuanya pakai wrap dan itu pakai tanggal expire semua. Oh, itu. Dan di sana kalau petugas yang dari dinas pariwisatanya yang program di sana itu kalau datang nggak kayak non Jawa, nggak kayak di sini. Bisa saya ada apa? Istilahnya di pemerintahan dulu. Observasi, ada apa? Pemberitahuan lah ke restoran. Jadi kita udah mempersiapkan. Kalau itu dia menyamar. Jadi customer gitu. Nah, begitu menemukan hal yang kira-kira misalkan daging, ini harusnya expire dalam seminggu, udah nggak layak pakai, masih digunakan, hukumannya restoran tersebut close. Wah, di situ, ya? Disitulah hebatnya di sana. Makanya kalau untuk internasional kan untuk HACCP-nya memang wajib banget. Nah, disitulah saya belajar banyak di situ bagaimana. Nah, akhirnya di sana setahun kemudian ada pengaruhnya juga sih. Karena saya kebetulan di sana anak-anak saya udah gede. Sebenarnya waktu itu saya dapat ditawarin juga untuk keluarga diajak. Tapi pertimbangan saya pendidikan anak saya yang nanti kacau karena udah SMA masuk ke sana. Ya. Internasionalnya akan kacau. Saya coba setahun. Nah, ini ya dampak dari itu anak saya itu ya. 1 semester cuma masuk 3 bulan. Pamitnya sekolah. nah sekarang ini ada di sini nih. Nah di situ akhirnya kan ya udah mau nggak mau saya putuskan untuk pulang. Oke, karena keluarga ya. Betul. Itu sebenarnya untuk kerjaan karir lebih sana lebih bagus ya. Ya mungkin ya pasti uang dari segi pendapatan tapi tetap harus keluarga harus. Akhirnya hijrah nih, balik lah, bukan hijrah sih, balik ke Indonesia. Kemana nih? Baru seminggu ya udah dapat tawaran lagi
itu kebetulan HRD-nya Ciputra, Swiss Bell itu ditawarkan untuk suruh ke Palu. Ke Palu? Swiss Bell Hotel Palu. Oh, di sana? Nah, Swiss Bell Palu, cuman di sana saya di Palu setahun ya. Saya setahun. Waktu itu saya sempat, mbok jangan sekarang, saya itu baru di rumah seminggu. Loh, tiket udah tak beliin ya, nggak bisa, paling nggak ya seminggu lagi. Akhirnya apa ya udah, akhirnya seminggu lagi saya berangkat ke Palu. Soalnya saya sebetulnya masih pengen di Jakarta aja lah. Tapi akhirnya mau nggak mau, saya juga ini sempat akhirnya berangkat ke Palu. Berangkat ke Palu, di Swiss Bell Palu. Lah ada memorinya juga di sana. Itu kebetulan di sana kan, kalau di Palu itu kan kota kecil ya. Nah itu cuman kebetulan kalau di sana yang namanya Kapolres, Bupati, dekat wali kota. Jadi kalau ada apa VIP, nah inilah kita jadi menjalin hubungan baik ya. Jadi kadang sampai nah kebetulan waktu sebelum saya di Palu, saya di Mandarin itu saya sering masak di Istana Jakarta, Istana Negara. Biasanya 17-an itu kan ngambil catering Mandarin dari beberapa hotel. Nah Mandarin termasuk. Jadi untuk protokoler ke istana apa itu udah paham kita. Gitu ya. Nah terus apalagi menyiapkan makanan untuk kepala negara itu udah biasa. Prosedurnya untuk checkingnya, untuk testbootnya supaya ini layak apa enggak. Nah itu kalau uji kelayakannya nih. Betul. Nah itu kan prosedurnya tinggi, nah paham. Nah makanya akhirnya di sana di Palu kebetulan, nah akhirnya saya di Palu kok ketemu sama ownernya Harit Jogja. Oh gitu. Berarti di Jogja itu belum pernah kerja di Jogja. Ke Jogja. Belum pernah kerja di Jogja. Saya nggak pernah berpikiran kerja di Jogja. Oke. Passion saya Jakarta. Ya, saya walaupun asli Klaten. Asli Klaten. Nah, begitu jalan wah lumayan nih bisa pulang kampung ini, dekat, paling nggak mendekati kampung. Nah, akhirnya opening team di RIT itu. Di RIT, waduh, perjalanannya cukup panjang. Dari opening itu benar-benar ngerasakan bagaimana kita dimaki-maki tamu. Hotel belum jadi dipaksa tamu masuk. Untuk buka. Untuk peralatan juga masih seadanya. Bener, jadi kita benar-benar perjuangan, tapi akhirnya alhamdulillah sampai jalan 3 tahun. Biasa ya kayak macam gitu, boring. Sudah jalan nggak ada tantangan. Nah kebetulan ada kesempatan pindah ke Grand Artos Magelang. Berarti di RIT 3 tahun ya? 3 tahun. Oke, berarti posisi di RIT apa? Eksekutif chef? Ya. Eksekutif chef, oke. Nah begitu pindah ke Artos, nah di Artos lebih secara manajemennya lebih bagus di sana. Dan disitulah saya nikmatnya kerja, Pak. Artinya dalam arti gini, banyak ilmunya. Di Artos? Betul. Karena trainingnya ilmu apa nih? Kalau ilmu masak kan udah experience. Tapi di samping mendukung manajemen leadership. Nah, terus masuk menghadapi tantangan ekonomi, bagaimana presurnya. Nah, itu sampai saya pernah itu ikut training. Biayanya trainernya itu 1 miliar. Bener, itu kita nggak bohong. Itu motivator apa? Trainer. Panggilannya Coach Tom. Orang mana di Artos tuh, Jakarta. Jadi tapi kan namanya perusahaan, nah waktu itu di Artos kan armada itu kan gede. Dimanfaatin. Jadi ada 80 supervisor, departemen head dari semua perusahaannya diikutkan. Jadi kan akhirnya kan buat perusahaannya semua. Dan training itulah yang sebetulnya saya pengen tularkan kepada junior sangat penting. Apa nih contohnya paling simpel lah, training apa? Paling simpel, misalkan kan knowledge masakan, knowledge bagaimana menghitung kos, bagaimana memanage waste. Nah itu, dan itu harus continue ditrainingkan. Nah itulah bedanya kalau dulu waktu saya ikut orang Hongkong secret. Tapi sekarang saya buang semua. Apa yang satu ayo gali, bahkan anak-anak 24 jam kalau kamu nanya silahkan. Artinya gini, karena apa? Saya melihat bahwa ke depan kompetitornya akan bagus. Nah kalau anak-anak sendiri, junior kita nggak siap, apalagi sekarang yang namanya MEE, Masyarakat Ekonomi Asia, semua nanti akan pasar global. Nah bisa-bisa kalau kita ilmunya nggak cukup bisa kegeser sama orang-orang India, orang Bangladesh. Nah waktu saya di Bahrain, itu saya anak buah saya itu banyak kan Filipina sama Bangladesh. Anak buahnya? Anak buah. Orang Indonesia tuh di kitchen tuh ada 15 orang, itu orang Indonesia cuma 4. Sisanya Filipina sama Bangladesh.
Nah, di situ. Nah, disitulah akhirnya ya itu tadi saya katakan training wajib. Makanya kalau di mana saya kerja pasti training jalan. Karena apa? Dalam setahun itu minimal 74 jam. Training dalam setahun 74 jam. Berarti dalam sebulan berapa? 6 jam bisa 12 jam. Oke. Nah, itu kita atur supaya apa? Mereka tambah pinter. Karena apa? Kalau bawaan kita pinter, kita juga enak. Enak ya? Betul. Beban kerja kita ada yang bantu. Nah, kita pun juga memaintain sambil sama-sama menggali potensi. Nah, saya paling senang. Nah, saya paling senang menemukan kalau ada orang-orang yang memang dia benar-benar dia mau. Biasanya kalau orang yang dia pengen belajar itulah luar biasa. Oke. Jadi dia pengen banget tahu. Saya senang malan. Ayo. Kalau perlu kalau bahasanya wis nyoki. Jero aku tak tok ning nggo kabeh. Nah, itu. Yang penting kamu pinter lah, disitulah. Dan bahkan anak didik saya itu banyak yang sekarang udah megang, udah eksekutif chef, termasuk mungkin kalau Chef Andri masih ingat yang namanya Tardi. Yeah. Chef Tardi dulu itu waktu saya di sana masih komi, Bos ya. Oh. Dari komi sampai CDP, akhirnya sekarang udah ex-chef. Nah, terus masuk chefnya Mahakam Jakarta tuh anak didik saya di Mandarin. Terus di mana di Blue M apalagi itu juga sudah ex. Jadi anak didik saya udah rata berhasil lah. Betul, dengan satu syarat dia kalau mau mengikutin rule-nya Chef Ganang. Itu. Nah, itulah makanya saya pesankan kepada junior kita. Kadang-kadang mereka terinspirasi dengan wah pengennya jadi chef instan. Nah, tapi untuk seorang chef, nah itulah perlu benar-benar talent yang benar-benar bukan hanya sekedar masak. Bagaimana kita menjiwai masakan, kemudian juga kita juga menghitungkan profitnya di situ. Apakah nanti kita laku? Nah, disitulah kenapa saya bilang di Artos banyak pengalaman. Berapa kali kebetulan di sana kan gini, di Artos di Magelang khususnya Borobudur kan sorot pariwisatanya. Yeah. Nah, kebetulan saya sendiri dipercaya sama kedekatan sama pemerintah, jadi di sana itu kan dibangun bumdes. Balkondes. Nah, Balkondes itu saya berapa kali nereningin termasuk yang Balkondes binaan Bank Mandiri, binaan BRI. Nah, itu kita nereningin, kita itu dibantu. Nah, terus masuk yang PLN, nah kita bantu. Yang terakhir saya masih nereningin di sana adalah itu kenangan saya di Artos itu 2019 itu Borobudur Marathon. Oke, Borobudur Marathon. Nah, Borobudur Marathon waktu itu sponsornya Kompas. Kita diminta jadi mentoring 45 UKM. Oh, masih training berarti? Betul. Yang mana 45 itu kita benar-benar kita datengin sama tim itu ke kampung-kampung. Usaha kecil. Kayak macam ada yang gedung, ada yang yang di sana itu kayak kelanting tuh loh, tapi geblek. Nah, kayak macam gitu-gitu. Kemudian nah, mereka rata-rata ya manual semua. Bagaimana? Nah, sementara Borobudur Marathon sendiri tingkatnya internasional, di mana pengalaman tahun lalu para pesertanya banyak yang nggak kebagian makan. Dalam arti mau beli pun dia sudah habis. Ya. Karena pesertanya 10 ribuan lebih. Nah, itu akhirnya dengan harapan kan di situ kita kelola. Jadi kita bina benar-benar bagaimana termasuk bagaimana mengemas packagingnya, bagaimana supaya ini tetap hygiene, termasuk dapurnya kita benerkan. Yang tadinya di sana banyak kan kalau di kampung kan biasanya gini, ini dapur, sampingnya MCK ya. Nah, itu kan nggak bagus. Nah, kita terapkan di situ, jauhkan. Nah, di situ akhirnya sampai selesai kita ya termasuk ada piagamnya sih kita sebagai instruktur itu, barulah di sini. Nah, di sini berarti kan di Artos nih. Di Artos berapa tahun, Zak? Di Artos 5 tahun. 5 tahun. Akhirnya nih yang di belakang nih teman-teman. Ini namanya Mampir Wedang. Akhirnya Chef Ganang memutuskan untuk berwirausaha. Mungkin bisa dikenalkan ke teman-teman buru masak. Seandainya mampir di daerah apa nih, Chef? Maksudnya gimana? Nah, ini kan akhirnya Chef Ganang udah keluar nih dari Granatos. Akhirnya terpanggil itu tadi yang tak ceritakan. Saya harus turun gunung. Turun gunung lah, bisa diceritakan di Chef Ganang. Jadi gini, inspirasinya kan gini. Kita itu
hotel di mana-mana di luar negeri, pernah kerja di sini pernah. Nah di kampung itu kan kuliner, maaf, kuliner kita banyak macamnya. Tapi saya coba hadirkan masakan hotel di desa kampung. Dengan harga ya di kampung. Tapi tetap resipi apa prosedur protokoler, apalagi sekarang pandemi ini yang penting. Tetap saya biarpun ini warung kecil ya, tetap protokol harus jalan. 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, ini tadi termasuk pakai masker. Nah, itu wajib. Dan di sini pun ya penyajian saya tetap sendok apa tetap pasti air panas supaya higienya tetap terjadi. Nah, tetap karyawan yang staf saya pakai masker itu wajib. Nah di sini saya pengen memperkenalkan orang yang tadinya tabu. Bayangin dong, sup iga kalau di hotel harganya udah ratusan ribu. Nah di sini saya coba harga cuman 25.000. Sangat murah ya. Nah makanya ya alhamdulillah. Jadi saya juga di samping saya jualan, saya juga edukasi. Dan alhamdulillah pangsanya juga, nah kebetulan kan sekarang jalannya ini lumayan rame, jadi banyak tamu yang dari luar, dan biasanya tamu-tamu yang kesini itu sekali datang tuman. Dan tanpa disadari mereka keluar sendiri loh di sana. Di sana itu di kebetulan kan ini di samping kelurahan tempat kelahiran saya, Kelurahan Sekaran, Kecamatan Wonosari. Nah itu kalau orang kesini pasti keluar kayak konono sup iga enak ya kayak makanan hotel loh. Nah disitulah saya merasa ya merasa gimana ya, ya paling enggak edukasi saya lumayan bagus, lumayan untuk berhasil. Nah betul, saya edukasi dia, dan untuk relasi orang kampung sendiri saya pun juga enggak saklek. Kalau teman-teman yang kampung pengen ngerasain dengan harga oke lah 10.000, saya tetap saya kasih supaya apa mereka juga enggak, kadang kan kayak macam gini kan untuk di kampung makan 25.000 tinggi bos. Betul. Nah bagaimana supaya kita menciptakan, nah tujuannya ini juga ya mohon doanya aja. Amin. Ini berangin di kampung ini, bagaimana kita untuk desa Sekaran ini jadi destinasi kuliner lah. Betul, Wisata kuliner. Nah di situ itulah salah satu misi saya. Tetap, nah itulah bukan hanya mengembangkan dulu. Kalau dulu mindsetnya bagaimana hotel kita rame. Nah sekarang mindset saya bagaimana desa ini jadi destinasi. Oke, terima kasih Chef Ganang atas waktunya. Semoga mampir wedangan di desa Sekaran itu tambah rame. Amin. Silakan mampir bagi teman-teman Klaten, khususnya yang di jalan ini, namanya jalan apa Chef ya? Jalan Delanggu Pakis. Delanggu Pakis. Nih, lihat kalau dari Delanggu lihat kiri ya. Lihat kiri ada Gapuro. Sekarang tuh ada tulisan sup iga spesial mampir wedangan. Kita pastikan. Oke, sehat selalu Chef Ganang. Terima kasih waktunya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.